Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran, surah ke-3 ayat 93 sampai 95 insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humul zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi itu 3 ayat 93 sampai 95 surah Ali Imran. Kita terjemah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Allah di sini, kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Setiap makanan halal bagi Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali makanan yang diharamkan sendiri oleh Israel. Israel di sini maksudnya adalah siapa? Nabi Yakub. Jadi semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub sendiri. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkan kitab Taurat. Qul, sampaikan Muhammad, fa'tu bit Taurah, datangkanlah kitab Taurat, fatluha in kuntum shadiqin, maka bacalah kitab Taurat itu in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar, yang jujur. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba, adapun barang siapa yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, min ba'di dzalika, setelah itu, fa ulaika humul zalimun, maka mereka orang yang berdusta atas nama Allah, mereka termasuk bagian dari orang-orang yang zalim. Qul sadaqallah, katakanlah Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah atas apa yang beliau firmankan tentunya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah
millah Ibrahim, ikutilah jejak-jejak Nabi Ibrahim, ikutilah langkah-langkah Nabi Ibrahim, hanifah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk bagian dari orang-orang yang musyrik. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit terjemahan bebas dari surah Ali Imran 93 sampai 95. Dan memang lagi-lagi ayat ini sebetulnya agak sedikit susah untuk dijelaskan, dan kayaknya bagi orang-orang yang tidak punya pengetahuan dasar terhadap Islam susah untuk memahami ini, apalagi tidak sifatnya aplikatif, tidak aplikatif gitu ya, sekedar tanda kutip ya pengetahuan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sampaikan, ayat ini termasuk sulit gitu ya, tapi semoga nanti bisa kami sederhanakan gitu ya. Jadi singkatnya Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang Yahudi itu atau orang-orang Bani Israel itu artinya anak keturunan Israel. Israel itu nama lain dari siapa tadi? Nabi Yakub. Berarti Bani Israel adalah anak keturunan siapa? Nabi Yakub. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, semua makanan sebetulnya Allah halalkan kepada Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan sendiri oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi salah satu makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri adalah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa daging unta dan susunya. Jadi daging dan susu unta. Jadi singkat cerita, beliau bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Yakub diberikan kesembuhan suatu ketika beliau sakit, kemudian beliau bernadar kalau disembuhkan oleh Allah tidak akan makan daging unta dan tidak akan minum susu unta. Alhamdulillah kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah kemudian beliau mengharamkan, tanda kutip ya, atau tidak membolehkan untuk dirinya sendiri makan daging unta dan minum susu unta. Tetapi bukan berarti ketidakbolehan beliau itu diharamkan juga kepada kaumnya. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi hanya untuk beliau sendiri. Jadi daging unta dan susu unta itu tetap halal bagi Bani Israel ketika itu, tetapi daging unta dan susu unta itu kemudian bagi Nabi Yakub sendiri, beliau tidak makan dan tidak minum susu daging unta itu. Apa maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah? Jadi orang-orang Yahudi itu mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kira-kira seperti itulah. Kalau kamu benar gitu ya, kamu benar termasuk orang yang mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kenapa kok susu unta dan daging unta kamu halalkan? Sedangkan daging unta dan susu unta itu pernah diharamkan oleh Nabi Yakub. Susah ya? Jadi saya ulangi, kan kita atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti langkah siapa? Jejak siapa? Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, orang Yahudi kemudian bilang, Muhammad, kalau benar kamu
adalah nabi yang mengikuti langkah-langkah jejak-jejak nabi terdahulu, terus kenapa kamu kok menghalalkan daging unta dan susu unta? Padahal kata orang Yahudi, susu unta dan daging unta itu diharamkan oleh Nabi siapa? Nabi Yakub. Jadi tentunya dusta atas nama Nabi Yakub, dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tadi kami sampaikan Nabi Yakub tidak pernah mengharamkan daging unta dan susu kepada Bani Israel. Cukup jelas Bapak Ibu ya. Artinya tetap Nabi Muhammad SAW sejalan dengan tradisi, dengan milah, dengan jejak-jejak yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasannya. Walaupun memang Bapak Ibu rahimakumullah, ada memang perbedaan syariat antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Bisa dijelaskan Bu ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang ada beberapa perbedaan teknis dalam hal ibadah, bahkan ada sedikit perbedaan dalam pensyariatan. Bisa dipahami? Tentunya ini juga didasari kepada firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan surah Al-Maidah ayat 48 panjang ayatnya, likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di setiap umat kata Allah kami tetapkan minhaj atau manhaj lah kalau sekarang. Minhaj syir'atan wa minhaja. Setiap umat ada syariat yang berbeda, sedikit perbedaan, tetapi tentunya fondasinya adalah sama. Apa fondasinya? Yaitu la ilaha illallah, itu tentunya fondasi utamanya. Adapun pelaksanaan teknis ibadahnya agak sedikit perbedaan. Tentunya yang paling umumnya adalah puasanya Nabi Daud misalkan. Gimana Nabi Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Atau di zaman Nabi Yakub sendiri, seorang laki-laki itu boleh menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Ngerti ya Bu ya? Jadi kan ada seorang laki-laki menikahi dua perempuan adik kakak, itu boleh dulu. Tetapi kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua perempuan adik kakak secara bersamaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 23, kata Allah, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh atau haram mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu ikatan pernikahan secara bersamaan. Artinya jelas Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun kita umat Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari bahwa adanya sedikit perbedaan antara syariat yang satu dengan syariat yang lain, tetapi dalam konteks penghalalan daging unta dan susu unta, jelas Nabi Muhammad SAW mengikuti tradisi-tradisi, mengikuti langkah-langkah, jejak-jejak yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihimussalam. Jadi kira-kira seperti itu. Penting nggak penjelasan ini ya? Ya penting lah, anggap saja penting gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya sangat jelas sekali kita atau Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millat Ibrahim Hanifa. Walaupun tadi kami sampaikan ada kadang-kala sedikit perbedaan dalam pensyariatan.
Misalkan juga Allah sebutkan di surah yang lain, surah Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 106 kalau tidak salah. Kata Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah Allah menghapus syariat yang satu kecuali Allah akan mengganti syariat itu dengan syariat yang lebih baik, yang lebih pas, yang lebih sesuai dengan kondisi. Ya kira-kira seperti itu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya benar, Al-Baqarah ayat 106. Termasuk juga Allah sebutkan di surah yang lain, surah Ar-Ra'd ayat 39 dan 40, kata Allah, likulli ajalin kitab. Setiap masa ada kitab. Maksudnya ketika Allah menurunkan sebuah kitab, maka di situ biasanya ada beberapa perbedaan dalam praktek peribadatan. Walaupun tadi kami sampaikan secara fondasinya hal-hal yang fundamental tetap sama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Lah Allah di sini menyebutkan akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, makanan-makanan yang awalnya dihalalkan bagi Bani Israel itu, setelah itu ketika diturunkan kitab Taurat, maka Taurat itu menyebutkan haram bagi mereka. Jadi makanan yang awalnya halal di zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, kemudian setelah turun atau setelah diturunkan kitab Taurat, beberapa makanan yang awalnya halal kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kezaliman, kedustaan dan kebohongan mereka itu. Jadi makanya ini jelas ya Bapak Ibu ya. Artinya jelas syariat itu ada sedikit perbedaan. Allah mengubah gitu ya. Tentunya Allah, innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan hal yang Beliau kehendaki, apa yang Allah kehendaki itulah menjadi peraturan. Artinya halal ketika zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, tetapi ketika Nabi Musa diutus dan diturunkan kitab Taurat, maka beberapa makanan yang awalnya halal menjadi haram. Misalkan Allah sebutkan berkaitan dengan pengharaman makanan kepada Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Allah sebutkan misalkan di surah An-Nisa surah keempat ayat 160-161, ketika Allah menyebutkan fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin al-ayah. Disebabkan kezaliman yang mereka lakukan, maka kami haramkan makanan-makanan yang baik kepada mereka. Tentunya tadi disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Apa beberapa makanan yang Allah haramkan kepada orang-orang Yahudi? Allah sebutkan di surah yang lain, surah Al-An'am surah ke-6 ayat 146, ketika Allah mengatakan apa itu, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma al-ayah. Jadi kata Allah, disebabkan kezaliman yang mereka lakukan, orang-orang Yahudi maksudnya, harramna 'alaihim kulladzi dzufur, kami haramkan kepada mereka hewan-hewan yang berkuku. Iya banyak yang berkuku ya. Ya apa ya kira-kira yang berkuku? Ya ayam mungkin ya kalau ada zaman dulu. Kira-kira seperti itu. Termasuk juga wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Dan kami haramkan pula
beberapa jenis unta dan ghanam. Apa ghanam? Kambing. Syumahuma termasuk lemak-lemaknya. Jadi lemak unta dan lemak kambing diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel setelah diturunkan kitab Taurat, yang awalnya makanan-makanan itu atau hewan-hewan itu adalah halal, kemudian diharamkan ketika turun kitab Taurat. Ini penjelasan ya Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga penting. Kita lanjutkan ayat yang 94 Ali Imran masih. Kata Allah, "Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun." Orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jelas gitu ya. Jadi berdusta atas nama Allah itu tentunya kebohongan yang luar biasa. Sama seperti yang sempat kami contohkan dulu. Misalkan saya gitu ya, datang ke toko Ratnasari, tokonya Pak Safari. Saya bilang ke penjaga tokonya, "Mbak atau Mas, tadi Pak Safari bilang saya disuruh minta uang 100 juta. Padahal Pak Safari juga bilang seperti itu." Kira-kira kalau Pak Safari tahu marah atau tidak ya? Marah gitu ya. Padahal nggak pernah bilang seperti itu, kemudian dikatakan bilang seperti itu untuk dijadikan alat atau dijadikan media untuk menjustifikasi pandangannya gitu ya. Jadi Allah dibawa-bawa untuk kemudian melegalkan, menjustifikasi pandangannya. Sama kalau kayak kita nulis itu Bapak Ibu, nulis apa namanya, skripsi gitu ya, atau tesis atau disertasi, kita mengutip pendapat orang padahal pernyataan itu tidak pernah dilontarkan oleh orang itu. Kalau ketahuan bisa nggak lolos tesis kita itu kan. Artinya kan, makanya kata apa itu, jangan sandarkan suatu perkataan kepada orang lain yang tidak pernah dikatakan oleh orang yang mengatakannya. Itu saya ulangi gitu ya. Jangan sandarkan kepada orang lain suatu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh orang yang mengatakannya. Jadinya nanti plagiasi gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya kalau kita berdusta atas nama orang lain saja itu bisa berabe, apalagi kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Mereka mengatakan bahwa Allah mengharamkan daging unta dan susu unta kepada Nabi Yakub, padahal Nabi Yakub tidak pernah mengharamkan susu unta dan daging unta itu kepada orang-orang Bani Israel. Tapi mereka mengatakan enggak, daging unta dan susu unta itu telah diharamkan oleh Nabi Yakub kepada kita, kata mereka. Padahal tidak demikian. Ya, artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita bawa ayat ini kepada konteks sekarang, tentunya tidak layak kita mengutip ayat-ayat Allah atau membawakan Al-Qur'an untuk sekedar mendukung kepentingan kita, untuk sekedar mendukung ide kita, untuk sekedar mendukung pandangan politik kita lah kalau sekarang gitu ya. Termasuk bisa saja gitu ya, saya mengutip ayat Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan maksud Allah, kan juga bermasalah gitu ya. Walaupun memang tentunya yang paling tahu tentang makna Al-Quran adalah Allah sendiri dan Rasulnya, termasuk juga para sahabat dan para ulama yang memang mereka kompeten, punya kapabilitas
untuk menafsirkan, memaknai kandungan isi Al-Quran. Makanya ketika kajian tafsir ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya saya baca Bapak Ibu ya, jangan dikira saya nggak baca tafsirnya ya. Jadi ini kan yang kita pakai terjemahan gitu ya, walaupun memang sebelumnya saya baca. Kenapa demikian? Tentunya khawatir akan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita menyatakan, man kadzdzab man fassara al-Qur'an bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, bersiap-siaplah mengambil tempatnya di dalam neraka. Artinya tentunya ketika saya menjelaskan ini tidak serampangan juga, tentunya insyaallah didukung dengan data-data kitab-kitab tafsir, dan tentunya memang saya juga tidak akan mungkin bisa menjelaskan tanpa dukungan penjelasan tambahan dari para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Khawatirnya yang saya sampaikan ini melenceng dari maksud Al-Quran itu sendiri. Kalau seperti itu nanti masuk kategori orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, kan bahaya juga gitu ya. Kalau seperti itu bisa dikategorikan juga saya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah gak bilang seperti itu, tapi saya katakan Allah bilang seperti itu. Nah, itu kan bahaya jadinya. Sebagaimana tadi orang-orang Yahudi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah As-Saff ayat ke-7, kata Allah, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam." Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Enggak ada, kata Allah. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit penjelasan dari 94 Ali Imran. Kita masuk ayat 95 Ali Imran. Kata Allah, "Qul shadaqallah." Katakanlah Muhammad kepada mereka, shadaqallah, maha benar Allah. Maksudnya penjelasan yang lebih benar adalah penjelasan yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan penghalalan susu unta dan daging unta itu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah millah jejak-jejak Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi kita, bahkan Nabi Muhammad SAW termasuk Bani Israel, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kan Nabi Ibrahim itu kan sering diklaim gitu ya. Orang Yahudi mengklaim Ibrahim agama apa? Yahudi gitu ya. Orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu adalah Nasrani. Orang Islam juga sama, melalui firman Allah, justru Nabi Ibrahim itu lebih dekat kata Allah dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Islam, Nasrani dan Yahudi sama-sama mengklaim Nabi Ibrahim. Ibrahim itu milik saya, kata Yahudi. Nasrani bilang Ibrahim itu milik saya, kata Nasrani. Islam juga bilang enggak, Ibrahim itu milik kita, dia Islam, kata kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka solusinya kata Allah, ya sudah, gini aja kata Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Jadi kalau kalian wahai orang Yahudi, kalau kalian wahai orang Nasrani betul-betul mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah golongan kalian, nah sudah,
ikuti jejak-jejak langkah Ibrahim itu seperti apa. Adakah Ibrahim pernah mengajarkan katakanlah Trinitas, kalau Nasrani gitu ya? Adakah Ibrahim kemudian tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW seandainya beliau ketika beliau diutus? Adakah Nabi Ibrahim tidak mengajarkan tauhid? Kan tidak. Artinya kalau mereka Yahudi dan Nasrani betul-betul mereka mengklaim mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, seharusnya mereka beriman kepada Allah, termasuk juga nanti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya tidak. Jadi mereka itu gelim belaka, kata Allah. Maka kana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia hanifan muslima. Ibrahim adalah seorang muslim. Sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya adalah muslim. Dan syariat gitu ya, atau ajaran yang paling dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Misalkan apa? Ya kurban, yang Pak Sampai tadi bilang kurban nih gitu ya. Ya kurban apa lagi? Ya haji toh, bener gak haji? Iya, haji sebagaimana Allah sampaikan di Quran surah Al-Hajj, surah haji ayat 26, 27 dan seterusnya. Kata Allah, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhabiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ibrahim, kata Allah, wa adzin, wa'adzin, dan iklankanlah atau sebarkanlah syariat haji ini. Niscaya orang-orang nanti akan menunaikan ibadah haji, baik yang jalan kaki ataupun yang naik pesawat kalau sekarang gitu ya, atau naik apalah gitu ya, naik jet mungkin, atau yang naik unta kalau ayatnya gitu ya. Jadi syariat haji ternyata kemudian diabadikan, dilestarikan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada dalam agama Nasrani dan Yahudi. Seandainya mereka mengklaim Ibrahim itulah milik mereka, tentunya mereka haji juga ke Mekah, kan enggak nyatanya gitu ya. Atau Nasrani juga gitu ya. Termasuk apa tadi? Kurban. Yaitu Bapak Ibu rahmatullah. Artinya jelas yang paling dekat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga Allah tegaskan di surah yang lain, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 123, ketika Allah mengatakan thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Thumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti langkah-langkah jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim itu adalah teladan. Nabi Ibrahim itu teladan, atau tauladan, yang benar teladan gitu ya. Teladan Nabi Ibrahim itu teladan yang baik. Teladan itu di Quran disebutkan dua, Bapak Ibu ya. Nabi yang disebut sebagai nabi teladan ada dua di Quran, siapa? Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim Allah sebutkan di Quran di surah Al-Mumtahanah, hafal Zafran Al-Mumtahanah ya. Al-Mumtahanah ayat keempat, kata Allah, qad kanat lakum fi uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina
ma'ah al-ayah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik di dalam diri siapa? Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Dan ternyata kemudian diteladani oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad disebutkan teladan juga di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan seterusnya. Sungguh telah ada suri teladan yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan berkaitan dengan Ali Imran ayat 93 sampai ayat 95 berkaitan dengan bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa? Kata mereka, karena syariat Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih dan dicatat sebagai bagian dari orang-orang yang zalim. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.